태양이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Halo para pendengar setia, kembali lagi bersama aku Herlin dan aku Edward. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian di podcast kali ini. Kita akan mengupas salah satu periode yang sangat krusial dalam sejarah politik Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin. Bener banget apa yang udah disampaikan sama Edward. Masa ini dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1958 dan juga mencakup kebijakan luar negeri yang cukup kontroversial, yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Nah, di sini kami udah mengundang dua narasumber kami yang kebetulan satu alma mater dengan kami. Karena orangnya udah ada di sini, langsung aja kita perkenalan kali ya. Halo Trista. Hai Herlina. Halo Salsa. Halo Edward. Baik, mari kita mulai. Kita mundur ke tahun 1958 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1958. Menurut kamu nih Trista, apa yang menjadi latar belakang dekret ini dan gimana sih pengaruhnya kepada sistem politik di Indonesia pada masa itu? Pertanyaan yang menarik nih Herlina. Jadi pada masa itu Indonesia mengalami banyak sekali permasalahan politik dan ekonomi. Sistem parlementer yang diterapkan setelah kemerdekaan ternyata memunculkan ketidakstabilan politik. Partai-partai politik juga seringkali saling berselisih dan pemerintah juga saling berganti. Dan terjadi kebuntuan di konstitusi dalam upaya merumuskan konstitusi baru. Presiden Soekarno juga merasa bahwa situasi ini tidak kondusif untuk membangun nasional nih, Her. Nah, kalian tahu gak sih, Lin, ternyata latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1958 itu adalah kegagalan konstitusi dalam konstitusi baru. Nah, untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950, konstitusi tidak mencapai kata sepakat yang membuat Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan dekret tersebut. Nah, melalui dekret ini, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, Lin. Dan dengan itu, sistem presidensial juga diberlakukan kembali sehingga kekuasaan presiden menjadi lebih besar, Lin. Jadi, intinya Soekarno mengambil alih situasi dengan memperkuat kekuasaan presiden ya. Bagaimana sih tanggapan masyarakat atau partai-partai politik saat itu terhadap langkah ini? Benar, dekret ini memang mendapat beragam reaksi bagi sebagian pihak, terutama pendukung Soekarno. Dekret ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri kebuntuan politik. Mereka menganggap bahwa sistem parlementer yang diterapkan sejak kemerdekaan tidak efektif untuk negara-negara yang baru berdiri seperti Indonesia. Namun, ada yang mengkritik langkah ini karena menganggapnya sebagai langkah otoriter di mana presiden mengambil alih kekuasaan tanpa persetujuan legislatif. Nah, dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin, Soekarno menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang solid di bawah kepemimpinan yang kuat. Ia merumuskan konsep Nasakom. Apa sih Nasakom itu? Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis. Nah, Lin, untuk menyatukan elemen-elemen bangsa di masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno mencoba mengelola konflik ideologi dengan menjadi mediator dan figur pemersatu nih, Lin. Jadi konsep Nasakom ini cukup menarik ya. Sepertinya Soekarno memang berusaha menyatukan semua kekuatan politik yang ada dong ya. Tapi gimana sih dampaknya terhadap kehidupan politik di Indonesia pada masa itu? Nasakom memang menjadi simbol integrasi nasional, Lin, tapi implementasinya cukup kompleks ya, Misalnya, Partai Komunis Indonesia atau PKI itu menjadi lebih besar pengaruhnya karena masuknya konsep komunisme dan Nasakom, Lin. Di sisi lain, elemen nasionalis dan agama juga kuat. Situasi ini seringkali memunculkan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan,
Dalam praktiknya nih Lin, politik cenderung terpusat pada figur Soekarno yang semakin kuat dalam mengambil keputusannya, termasuk dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia, Lin. Berbicara tentang kebijakan luar negeri, Trista, bisa dong dijelaskan sedikit tentang latar belakang kebijakan konfrontasi dengan Malaysia? Mengapa sih Soekarno memutuskan untuk mengambil langkah tersebut? Baik Ed, nih aku jelasin ya. Latar belakang kebijakan konfrontasi dengan Malaysia berkaitan dengan terbentuknya Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang menggabungkan Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Soekarno ini melihat pembentukan Malaysia ini sebagai upaya neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Dia merasa bahwa federalisasi ini tidak mengancam stabilitas regional, tetapi juga potensi pengaruh Indonesia di kawasan tersebut. Soekarno kemudian melancarkan kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia, termasuk slogan terkenal yaitu Genyang Malaysia. Ini mencerminkan sikap anti-imperialis Soekarno yang kuat dan keinginannya untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah pimpinan di Asia Tenggara. Dalam konteks global perang dingin, Indonesia pun lebih dekat ke blok timur yang saat itu juga mendukung sikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Jadi bisa dibilang konfrontasi ini merupakan simbol perlawanan terhadap imperialisme dong ya. Lalu gimana sih sebenarnya bentuk dari konfrontasi ini? Jadi Lin, konfrontasi ini itu mencakup banyak aspek, mulai dari diplomasi hingga aksi militer. Di bidang diplomasi, Indonesia menarik diri dari PBB pada tahun 1968 setelah Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Lin. Sementara itu, di tingkat militer, Indonesia melakukan operasi militer untuk menyusupkan pasukan ke wilayah Malaysia, terutama di perbatasan Kalimantan. Meskipun konflik ini tidak pernah berkembang menjadi perang terbuka skala penuh, Lin, ketegangan di lapangan sangat terasa, terutama di wilayah perbatasan. Apakah kebijakan konfrontasi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia? Secara umum, banyak rakyat yang mendukung konfrontasi ini karena Soekarno berhasil membangkitkan semangat nasionalisme melalui retorikanya. Namun, Lin, di sisi lain, kebijakan ini juga memperburuk situasi ekonomi di dalam negeri karena anggarannya itu banyak dialokasikan untuk persiapan militer, Lin. Nah, ekonomi Indonesia banyak dialokasikan untuk persiapan militer ya. Jadi ekonomi Indonesia yang sebenarnya itu sudah dalam kondisi sulit menjadi semakin tertekan, dan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa bahwa meskipun semangat anti-imperialisme itu penting, kebijakan konfrontasi terlalu membebani negara. Jadi konfrontasi ini membawa dampak yang cukup besar ya bagi situasi dalam negeri ini. Nah, coba dong Trista, bagaimana akhirnya periode demokrasi terpimpin ini berakhir? Oke Lin, aku akan jelasin akhir dari demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1965 yang diwarnai dengan G3OS atau Gerakan 30 September, konflik internal yang terjadi antara kelompok-kelompok politik semakin memuncak, terutama dengan meningkatnya pengaruh PKI. Pasca peristiwa ini terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Militer mengambil alih kendali dan periode Orde Baru dimulai di bawah kepemimpinan Soeharto. Nah, demokrasi terpimpin pun berakhir bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan baru nih, Lin. Wow, sangat kompleks sekali ya, mulai dari peristiwa politik, dalam negeri, hingga hubungan luar negeri yang memanas. Menurut Anda, Trista, Salsa, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari masa demokrasi terpimpin ini? Hold up, wait a minute. Sebentar dulu deh, tenggorokan udah cukup kering gak sih? Minum dulu nggak sih? Boleh. Minum dulu ya guys. Minum dulu teman-teman. Nah, kalau kayak gini kan enak ya kita ngomong-ngomong lagi. Iya, agak segar gitu nggak sih? Betul. Betul. Nah, kita lanjut aja sih. Boleh. Yang tadi.
Dalam perspektif saya, demokrasi terpimpin menunjukkan bahwa kekuasaan terpusat memang bisa memberikan stabilitas dalam jangka pendek. Nah, tetapi jika tidak disertai dengan checks and balance, kekuasaan cenderung rentan disalahgunakan. Demokrasi harus tetap mengakomodasikan suara-suara yang berbeda untuk menjaga keseimbangan politik nih. Gak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol cukup dalam. Waduh, apanya tuh yang dalam, Lin? Materinya lah, Nah, aku harap dengan kita berdiskusi kayak gini, semoga wawasannya bisa bertambah ya ke kalian. Amin, amin. Betul banget tuh, Lin. Terima kasih ya untuk Krista dan Salsa sudah berkunjung ke podcast kali ini. Dadah.